aku pengen cerita nih. Banyak yang nanyain, Kak, lagi buat project apa sih? W30 apa ya itu? Oh iya, W30H. Emang untuk apa sih, Kak, sebenarnya? Aku pengen tahu. Oh ya, jadi gini teman-teman, aku buat project W30H, dimana project ini terinspirasi dari Kak Nurul. Siapa sih yang nggak tahu Kak Nurul? Kak Nurul Mansur itu. Jadi di awal tahun 2020 ini, tepatnya Januari, aku pernah iseng-iseng buka YouTube. Wow, pengen ini, pengen itu, tapi nggak tahu harus apa. Akhirnya aku menemukan videonya Kak Wirda, amalan yang bisa keijabahin keinginan kamu. Di situ aku lihat ternyata di 30 hari itu adalah waqiah 30 hari, dimana setiap harinya harus membaca surat al-waqiah. Ketika dalam sehari itu tidak bisa, maka bisa dibagi hari lain. Yang penting selama 30 hari itu kamu bisa baca surat al-waqiah. Dan dari cerita-cerita tersebut ada nih pesan masuk yang ceritakan Kak Wirda, kalau dengan membaca surat tersebut kepada Allah segala hajat dikabulkan. Nah, dari situ aku terinspirasi untuk mengikuti sampai awal Januari 2020 adalah awal dimana segala aktivitas semakin sibuk, terutama aku yang udah mahasiswi akhir gitu. Jadi tanggal 6 Januari itu penerjunan PPL. Kebetulan aku mendapatkan tugas PPL di Madrasah Mu'allimat Yogyakarta. Sama halnya dengan yang lain, hanya ada 3. Ada di Mu'allimin Jogja dan Muhibah. Teman-teman kelompok yang lain penerjunan di awal Januari, sedangkan kami yang berada di Mu'allimat diundur karena suatu hal tertentu, sehingga mengharuskan kita memulai PPL pada tanggal 22 Januari. Ya, apa boleh buat. Jadi karena kita terakhir memulai, maka kita terakhir pula yang mengakhiri gitu. Di awal perjalanan itu terjadi sesuatu yang mungkin di luar dugaan, karena saat awal-awal PPL aku mendapat cobaan sakit. Ya tidak begitu parah, cuma ya sangat menghambat, apalagi khususnya di bulan-bulan itu yang mana banyak banget tugas-tugas akhir seperti skripsi lah, PPL, kemudian acara kiai dan lain-lain. Dari situ aku mencoba mencari cara bagaimana dengan hal tersebut, dengan banyaknya pekerjaan, kesibukan, tapi keinginan yang dicita-citakan selama ini bisa tercapai. Jadi terhitung dari Januari, Februari, Maret, April, aku memiliki target kalau April itu bisa menyelesaikan tugas akhir. Tapi dengan kondisiku yang seperti itu, tak memungkinkan rasanya jika aku bisa. Nah, di awal Januari, tepatnya tanggal 28,
akhir-akhir Januari tersebut aku ngejalanin PPL tentunya dengan rasa amat berat karena tenggorokan yang begitu sakit sehingga tidak bisa makan seperti halnya orang makan seperti biasa itu. Jadi tubuh terasa lemas dan sedih rasanya, pokoknya nggak bisa dibayangin. Nah, kejadian nih karena kebetulan berangkat dengan teman-teman dengan menggunakan Transsurgia dan di portable situ dekat Madrasah Mu'alimat, aku bersama dengan 2 orang temanku. Ketika di portable aku melihat seorang ibu sedang makan dan entah kenapa tiba-tiba pusing mau muntah. Nah di situ bingung kan, masa mau muntah di depan orang-orang kan nggak mungkin. Jadi aku harus pergi keluar seperti itu, pergi keluar dan tiba-tiba merasakan kayak mau roboh gitu dan akhirnya aku pingsan. Seketika aku memeluk temanku, pokoknya nggak tahu malu lah, tak pegang erat gimana caranya biar aku nggak jatuh. Ya udah akhirnya aku pingsan tapi dengan berpegang erat sama temanku. Mungkin dia merasakan kaget ya, kok tiba-tiba meluk, kenapa seperti itu. Dan akhirnya orang-orang yang ada di portable pun geger seperti itu. Karena pingsan, jadi aku tidak melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan Transsurgia. Setelah sampai asrama, aku dengan sengaja melihat kakiku. Entah kenapa dari awal aku takut kalau aku terkena sakit demam berdarah, karena emang waktu itu sedang marak-maraknya demam berdarah. Dan pas aku lihat ada bintik-bintik kecil di kaki. Seketika aku takut dan aku segera meminta temanku untuk mengantar ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Gambir. Nah di situ aku dicek tensi dan hasilnya setelah dicek betul kalau aku harus rawat inap. Apa boleh buat, karena memang aku nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya lemes. Ya mungkin teman-teman yang pernah ngerasain ya seperti itu rasanya. Nah dari situ aku merasa apakah bisa menyelesaikan semuanya, apakah bisa menyelesaikan tugas akhir di bulan April sesuai target yang telah aku tentukan. Nah dari situ nih sakit beberapa hari, sekitar 4 hari. Kemudian aku pulang ke rumah agar ya mungkin dengan di rumah rasa sakit akan lebih membaik seperti itu. Dan setelah itu seminggu kemudian aku pun berangkat lagi dengan segala ketertinggalan tentunya. Aku bikin target gimana caranya agar April aku selesai. Entah kenapa aku memang orang yang mudah menyesal seperti itu. Jadi
apapun yang telah aku tulis, ya gimana pun caranya, selagi aku masih mampu dan masih ada waktu, akan aku coba. Kecuali kalau emang sudah ada tanda kamu gagal seperti itu, ya sudah. Dengan waktu yang lumayan singkat lah ya, Januari. Jadi akhir Januari udah sempro, mulai awal Februari deh revisi seminar proposal. Februari, Maret, April, pokoknya aku targetkan dalam 1 bulan yang hampir 4 minggu itu, aku harus mendapatkan 2 tanda tangan dalam setiap bulannya untuk mengisi persyaratan yang ada. Awalnya nggak mungkin. Nah, dari yang tadi proyeknya Kak Gerda, aku nyoba ngikutin selama 30 hari. Awalnya nggak yakin sih, emang nggak yakin karena semuanya emang tertinggal lah dari yang lain. Tapi karena emang udah aku tulis, pokoknya April harus udah selesai. Ya gimana caranya, sambil aku melakukan W30H itu. Nah, tanggal 28 April ya, 28 April. Nah, itu adalah hari terakhir di mana segala berkas persyaratan munakosah harus dikumpulkan. 2 hari sebelumnya saya tertinggal oleh teman-teman yang lain dan aku belum mendapatkan ACC. Nah, di tanggal 28 April itu adalah tepat hari ke-30 dari waqiah 30 hari. Awalnya aku ragu karena di situ cuma tinggal 3 anak yang masih berusaha untuk mengikuti tes lebih awal. Aku gak yakin kalau aku bisa, tapi gak nyangka sekali di tanggal 28 cara mendadak malam-malam aku di ACC. Ya Allah, rasanya seneng banget. Nah, di sini mungkin kemudahan Allah ya dari W30H ini. Nah, selain itu mungkin teman-teman bisa nih melakukan juga. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa W30H ini bukan semata-mata untuk mengistimewakan satu surat saja di dalam Al-Quran, tapi sebagai bentuk olahraga diri, membiasakan diri agar kita bisa dekat dengan Yang Maha Pencipta, mendekatkan diri kepada Sang Maha mengabulkan segala apa yang kita minta. Mungkin dari hal tersebut yang awalnya hanya satu surat Al-Waqiah, nanti setelahnya bisa dengan surat-surat yang lain seperti itu. Karena kalau aku saja ya, jujur terkadang rasa malas itu ada. Yang sedikit aja belum tentu bisa dilakukan, apalagi yang banyak. Jadi W30H ini sebenarnya inti dasarnya adalah
agar gimana sih cara kita biar konsisten melatih diri kita untuk selalu ingat kepada siapa yang telah memberikan segalanya kepada kita. Nah, dari sini saya membuat grup W30H. Siapa tahu ada teman-teman juga yang ingin ikut. Seperti itu. Mungkin ini jika teman-teman menginginkan juga, ingin merasakan juga apa sih yang bisa didapatkan dari semua itu, bisa dicoba ya. Nanti kalau teman-teman merasakan ada yang istimewa ataupun apapun itu, bisa kasih tahu saja. Ya, bisa kasih tahu saja. Boleh dengan komentar ataupun langsung ke saya. Terima kasih. Karena waktunya sudah ada nih, jadi saya tutup ya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat.